Setara beberapa waktu yang lalu merilis 10 kota yang paling toleran di Indonesia. Nomor 1 ada di Salatiga, yang lain adalah di Singkawang, masuk diantaranya juga di Manado nomor 9. Tapi kalau kita analisa dari kota-kota yang masuk sebagai kota toleran, ya, memang Salatiga, ya, kita tahu Salatiga itu memang kota di tengah Jawa, artinya Jawa pedalaman, yang mempunyai komposisi penduduk non-muslim itu, ya kalau di Jawa tidak ada kata berimbang, tetapi bahwa banyak di sana, ya, umat Kristen itu cukup banyak di Salatiga. Ya jelas itu masyarakat Jawa mayoritas muslim, tetapi bahwa dibandingkan dengan kota-kota lain, itu Salatiga itu mempunyai masyarakat Kristen yang cukup banyak dan plural, karena di sana salah satunya ada Universitas Satya Wacana, ya, yang sangat kuat dan bagus. Ya, kalau kita lihat kota-kota lain di Jawa Tengah yang menduduki peringkat atas, ya, sebagai kota paling toleran, seperti Semarang nomor 3 dan Magelang kalau nggak salah nomor 4. Nah, dua kota ini yang sama-sama di Jawa Tengah dan juga berdekatan dengan Salatiga, ya. Semarang itu kan berbatasan dengan Salatiga, Magelang juga, itu komposisi masyarakat dan kulturnya juga sama, ya. Muslim, terutama NU, masih mendominasi, tetapi di samping itu ada masyarakat non-muslim yang cukup signifikan, ya, secara populasi dan sejarah. Jadi Magelang, Salatiga, Semarang, Temanggung dan sekitarnya itu memang kota-kota di Jawa Tengah yang secara populasi memang didominasi oleh Muslim NU, tetapi juga mempunyai jumlah masyarakat non-muslim, terutama Kristen dan Katolik, yang cukup signifikan dan lebih besar dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah. Tapi kalau kita lihat kota-kota lain yang disebut toleran, itu Singkawang, itu komposisinya ya tentu di kota Singkawang sendiri, ya, itu komposisinya walaupun Muslim Melayu mungkin masih banyak, tetapi orang Tiongkok, Kong yang kebanyakan Konghucu itu juga mendominasi di kota itu, ya. Artinya komposisinya ya sekitar mungkin 40% itu orang Tionghoa sampai 50, ya. Ya. Artinya dominasi di kota-kota toleran itu taruhlah itu Muslim masih mendominasi, tetapi non-Muslim itu mempunyai komposisi yang kalau di Singkawang itu mungkin lebih banyak atau seimbang. Kalau di Solo, di Salatiga itu kan, ya, dibandingkan dengan di wilayah Jawa yang lain, itu komposisinya yang seimbang, dalam arti ya multikulturalnya terlihat di sana, ya. Sehingga budaya toleransi, budaya keragaman, ya, budaya hidup berdampingan dengan keragaman itu memang sudah menjadi ciri khas dari kota-kota itu. Saran saya ini penting, bahwa kota-kota yang mendominasi sebagai kota toleran, ya, yang masih di antaranya dipegang oleh, artinya masyarakatnya plural, ya, plural, ada banyak non-muslim di sana. Dan di luar Jawa yang menjadi kota-kota toleran, ya, 10 besar itu adalah kota-kota yang didominasi oleh non-muslim, ya, seperti Manado tentu, kemudian mana lagi, ya, banyak kota-kota yang didominasi oleh non-muslim, itu kalau di luar Jawa, atau kota-kota di Jawa yang plural, yang multikultural, artinya komposisi muslim dan non-muslimnya itu tidak jomplang jauh, ya, tetap jomplang kalau di Jawa, tetapi ada nuansa yang berbeda dari kota-kota lain yang sangat dominan muslimnya.
Nah, ini kebalikannya kalau kita lihat pada data kota-kota di Indonesia yang paling intoleran, yang tidak toleran. Ya. Kalau kita lihat data-datanya itu adalah kota-kota atau wilayah-wilayah yang mayoritas besar, ya mungkin lebih dari 80%, 90% itu dominan Muslim. Sabang, kemudian ada beberapa kota di Aceh, ada beberapa kota di Sulawesi Selatan, ya. Itu kota-kota intoleran, ya. Karena dianggap intoleran karena ya kultur koeksistensinya itu secara kultural tidak mendukung, juga secara struktural yang didukung oleh pemerintah itu tidak kuat, ya. Jadi salah satu kategorinya dalam mengukur toleransi dan intoleransi kota-kota itu adalah adanya engagement dari pemerintah, keterlibatan pemerintah dalam membangun kultur toleransi melalui policy-policy atau tindakan-tindakan atau program-program mereka. Nah, di kota-kota yang intoleran tadi, ini tadi dominasi umumnya adalah populasi Muslim. Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas, mungkin tidak cukup hari ini, tapi juga hari-hari ke depan, tentang kenapa kalau mayoritas wilayahnya Muslim itu tidak tumbuh kultur toleransi. Sebaliknya, kalau masyarakat atau wilayah yang masyarakat didominasi oleh non-Muslim yang tadi di luar Jawa, atau masyarakat multikultural di Jawa, itu bisa lebih toleran atau kultur tolerannya kuat. Ini menjadi pertanyaan yang penting buat para pemikir Muslim, ya, pemikir Islam, bahwa apakah Islam tidak menyediakan perangkat berbudaya atau ajaran atau value untuk menerima kepelbagaian, ya, menerima multikulturalisme, kepelbagaian masyarakat, perbedaan budaya. Kita tidak bicara teks dulu, ya, teks nanti kita bicaranya mungkin di lain hari, tetapi hari ini kita bicara kenyataan bahwa di masyarakat mayoritas Muslim itu, mereka yang berbeda dari Islam non-Muslim itu kebanyakan menjadi non-Muslim, menjadi masyarakat yang marginal, menjadi, ya, mempunyai beban untuk hidup bersama mereka, atau ya tidak sama nuansanya ketika orang Islam berada atau minoritas Muslim berada di mayoritas non-Muslim. Ya, ini penting, bahwa faktanya di negara-negara dengan mayoritas Muslim itu non-Muslim, ya, non-Muslim kurang mendapatkan tempat yang setara, ya, dari orang-orang Muslim. Bagaimana kalau Muslim berada di negara non-Muslim, ya? Nah, ini menjadi perdebatan. Saya tidak langsung menjudge bahwa mereka mendapatkan posisi yang sama seperti Muslim atau non-Muslim di negara Muslim, tapi bahwa kenyataannya negara-negara non-Muslim, terutama negara-negara maju, itu menyediakan perangkat, ya, untuk menjadikan menganggap dan mengakui Muslim sebagai bagian dari entitas warga negara. Kita melihat begitu, ya. Coba dimanapun, di Jerman, masyarakat Turki bisa tinggal dan banyak di antara mereka juga mendapatkan jabatan. Di Inggris, di Prancis, ya, di Amerika baru-baru saja menjadi gubernur, wali kota New York dari Muslim. Kemudian di London dulu ada wali mayor, ya, wali kota juga dari Muslim. Di banyak negara maju mereka mempunyai perangkat yang memungkinkan orang-orang Muslim mendapatkan hak, ya,
yang sama, yang kemudian disebut sebagai program integrasi. Jadi orang Muslim itu di negara-negara Muslim, non Muslim, di Eropa ataupun di Amerika, meskipun ada gambaran yang berbeda di antara dua negara besar ini, ya, dua wilayah besar ini, tetapi bahwa perangkat-perangkat untuk bisa mendapatkan akses yang sama secara politik, secara sosial, secara ekonomi di negara-negara tersebut, ya, itu mengindikasikan bahwa negara-negara mayoritas non-Muslim itu memberi toleransi yang kuat, yang besar kepada orang-orang Islam. Ya. Mereka orang Islam ini bisa bersekolah, bisa mendapatkan makanan halal, bisa sembahyang, bisa mendirikan masjid, bisa mempunyai kompleks pemakaman, bisa mempunyai hak-haknya yang sama seperti juga orang-orang setempat. Ya, di Jepang misalnya, walaupun sangat-sangat minoritas, tetapi perlakuan kepada orang Islam untuk mengekspresikan hak-hak beribadah, hak-hak melakukan pengajian selama tidak mengganggu ketertiban umum, itu sangat dilindungi dan diberikan kebebasan. Ya, di London itu banyak sekali masjid. Ada masjid Malaysia yang besar, masjid di Amerika juga orang Indonesia setiap kota itu banyak, di kota, maksudnya tidak setiap kota mempunyai masjid, orang Pakistan punya masjid. Mereka dilindungi, diberikan kebebasan untuk berekspresi. Artinya negara-negara ini negara non-muslim ini mempunyai toleransi yang besar terhadap orang-orang Islam. Sebaliknya di negara-negara muslim, taruhlah di Arab Saudi, ya, di Dubai, ya ada tentu, tapi itu hanya hak privasi kepada orang-orang non-muslim yang VIP, ya, investor yang kaya raya, yang turis, ya, yang kaya raya, bukan ordinari orang lokal yang kebanyakan mendapatkan pembatasan. Nah, sama juga yang terjadi di Indonesia, kan, artinya banyak kasus-kasus di Indonesia yang memperlihatkan bahwa di wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim seperti di Sumatera Barat, di Jawa Barat, Jawa Tengah bagian utara, banyak di wilayah Jawa Timur, ya, Aceh, mana lagi, banyak sekali wilayah yang selalu menunjukkan perilaku bahkan kebijakan publik yang cukup mengintimidasi dan men-challenge orang-orang non-Muslim. Ya. Nah, ini pertanyaan besar yang perlu kita diskusikan, kita bahas, dan kita pahami. Benarkah bahwa Islam tidak menyediakan kultur, perangkat, budaya, ajaran, atau sejarah yang bisa dijadikan referensi untuk bisa menguatkan budaya toleransi di kalangan masyarakat Muslim? Saudara-saudara, saya mengajak kita berpikir keras untuk memecahkan masalah ini, karena kita meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Tapi kenyataannya dari survei-survei yang tadi dan kenyataan-kenyataan yang tadi saya bawakan, itu memperlihatkan bahwa kultur intoleransi memang sangat kuat berkembang di kalangan masyarakat Muslim.